Shalom seluruh warga kerajaan dan siapapun yang mendengarkan yaitu siaran ataupun tayangan ini. Kita akan menyambut perayaan Natal dan Natal selalu membawa pengharapan, Natal selalu membawa sukacita. Dan saudaraku yang kekasih, tahun depan saya beri nama The Year of Reproduction. Di dalam Roma 8 ayat 19 dikatakan dengan penuh kerinduan, dengan menanti-nanti dengan sungguh. Dunia ini menantikan apa? The Sons of God. Kita merayakan The Son of God, yaitu Kristus. Dan kita tahu bagaimana seluruh dunia ini, kalau selalu melihat yaitu pemilu Amerika, jelas sekali. Antara orang yang percaya Tuhan Yesus dan yang anti Kristus. Sangat jelas sekali. Itu mewakili dunia ini. Donald Trump bukan cuma melawan Partai Demokrat dan kiri yang radikal, tapi seluruh dunia. Dan ketahuilah saudara, itulah keadaan kita saat ini. Tetapi untuk itulah, bangkitlah Sons of God. Mari saudara, mari kita berbuah bagi Tuhan. Dan seperti ayat pokok daripada tahun ini, ketika kita merayakan yaitu kedatangan the Son of God, Kristus, the Son of the Highest, yang jadi Raja Israel, maka demikian juga saudara dan saya ditentukan untuk jadi pemimpin dan menjadi para pemimpin yang jadi tempat perlindungan daripada angin ribut, seperti sungai yang mengalir di tempat-tempat kering, dan juga seperti batu karang yang kuat, perlindungan daripada gempa bumi, perlindungan daripada terik matahari. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu rayakan Natal dengan satu pengharapan dan satu tujuan, bahwa dunia sedang menantikan, seluruh makhluk menantikan kebangkitan daripada Sons of God. Saya mengalami itu 41 tahun yang lalu. Dan seperti saudara tahu, that's my spiritual birthday, yaitu malam Natal. Dari orang biasa, ya, yang selalu dihantam angin ribut, yang selalu dalam keadaan yang susah, Tuhan robah saya untuk mengalami Yesaya 32 ayat 2 itu. Sebab saya menyembah kepada Raja yang kerajaannya tidak pernah berakhir. Demikian juga dengan setiap daripada Anda. Yesus datang sebagai Raja. Pontius Pilatus tanya, "Are you a king then?" Yesus berkata, "Yes, I'm a king. And for that purpose I was born." Untuk tujuan itu, dia tidak datang bawa agama baru. Dia tidak datang menggantikan orang-orang Farisi. Dia membawa kerajaan dan kembali kuasa kerajaan yang sudah diambil iblis, direbut kembali, diberikan kepada yang dinantikan oleh seluruh dunia, yaitu the Sons of God. Dalam hidup saya melahirkan yaitu secara rohani putra-putra rohani yang dipakai Tuhan, yang menjadi sungai-sungai di dataran kering. Dan mereka pergi ke dataran kering di mana ada kerusuhan, di mana ada yaitu sakit hati, dan mereka menyembuhkan the broken hearted. Karena roh Tuhan ada di atas mereka. Biarlah roh Tuhan ada di atas saudara saya. Roh Tuhan yang melahirkan Kristus di dalam Maria. Roh Tuhan yang sama diberikan kepada Anda dan saya. Supaya kita fruitful and multiply and fill the earth. Dengan expanding the kingdom. Have a blessed Christmas in Jesus' mighty name. Dan kiranya saudara punya kerinduan. Yaitu bukan cuma menyembah the Son of God yang sekarang ada takhta Allah, tapi dilahirkan kembali menjadi Sons of God yang jadi berkat buat banyak orang. Kiranya ini pesan Natal dari saya, in Jesus name, amen. All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke bait-Nya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur.
If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KGCians. Shalom generasi kerajaan, selamat datang di ibadah online KJC Surabaya minggu yang ke-39. 5 hari lagi kita akan menyambut hari Natal. Saya harap dimanapun KJCians berada, kalian dalam keadaan sehat dan tetap melakukan protokol kesehatan yang baik. Tetap percaya bahwa di dalam segala keadaan Tuhan Yesus tetap Tuhan yang baik dan penyertaan-Nya nyata di dalam hidup kita. Saya juga mau menyapa dan mengucapkan a very warm welcome untuk kalian yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami. Kami sangat rindu untuk mengenal kalian lebih dalam lagi. Karena itu, kalian bisa menghubungi kami di comment box di bawah ini, bisa juga di nomor ini, atau bisa juga melalui DM Instagram account kami @KJC Surabaya. Kami juga mau mengingatkan untuk KJCians semua, saling sharing, saling mendoakan, saling support, dan saling mengenal satu sama lain lebih dalam melalui Messianic Community atau yang biasanya kami sebut dengan MC yang akan dilakukan setiap hari Rabu malam. Kami juga mempunyai monthly fasting prayer setiap bulannya. Dan pada bulan Desember ini akan dilakukan pada tanggal 26 Desember melalui Zoom meeting. Oke, dan hari ini kita akan dilayani oleh salah satu long distance pastor kita. Dia melayani secara tetap di Rock Riverside, Bali. Siapa lagi kalau bukan Anthony Pribudi? Apakah KJCians ingat terakhir kali Anthony datang untuk melayani kita? Dia melayani dengan message yang sungguh sangat luar biasa tentang seri pertama pembukaan kitab Efesus. Dan Anthony pula yang hari ini akan menutup kita dari seri kitab Efesus. Wow, luar biasa kan? Oke, karena kita sudah nggak sabar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan melalui hambanya, mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan karena penyertaan-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami. Selama pandemi ini, bahkan jauh sebelum pandemi ini, Engkau selalu ada bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan kami boleh melakukan ibadah online hari ini. Kami mau siapkan ya Tuhan hati kami untuk menerima apa yang Engkau akan katakan Tuhan melalui hamba-Mu Anthony Pribudi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau buka ibadah online hari ini. Amin. Shalom generasi kerajaan, namaku Jason dan aku akan membawakan quick words kali ini. Untuk quick words kali ini akan dibawa dari Amos 5 ayat 14 dan 15. Aku bacain dulu. 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. 15. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Dan untuk latar belakang ayat ini aku ceritakan dulu. Jadi pada waktu itu Israel itu bangsa yang jauh dari Tuhan, dan mereka melakukan segala macam kejahatan. Mereka bertindak tidak adil, mereka gila akan harta. Seberapa gila, mereka bahkan mengorbankan orang-orang yang tidak mampu. Kenapa? Demi mendapatkan harta mereka. Dan oleh karena itu Tuhan marah. Tuhan melalui Amos berkata, aku akan membawakan murka kepadamu. Tapi ada kabar baik. Tuhan melalui Amos juga mengatakan, mereka dipanggil untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Maka itu ditulis di ayat 14 ini kan, carilah yang baik dan jangan yang jahat. Tetapi apa sih yang baik itu? Dan itu ditegaskan di ayat 6, yaitu carilah
Tuhan, maka engkau akan hidup. Dan pertanyaannya adalah, mengapa Israel bertindak tidak adil? Mengapa mereka gila akan harta? Karena itu semua dari hati. Hati mereka sudah tidak lagi memuliakan Allah, tapi memuliakan hal-hal lain di sekitar mereka. Dan satu-satunya cara untuk kembali, itu semua dimulai dari hati. Dan sama seperti dunia kita sekarang, di mana hati kita karena dosa mulai untuk memuliakan hal-hal lain di sekitar kita selain Allah. Dan ini yang terjadi, dosa kita yang memuliakan entah uang, entah pacar, atau mungkin diri kita sendiri. Dan teman-teman, inilah kenyataan yang terjadi dan kita seharusnya menghadapi murka Allah. Tapi ada kabar baik untuk kita semua, yaitu Allah, Tuhan Yesus telah datang ke dunia dan menebus kita semua. Kita sudah tidak lagi harus bertatap muka dengan maut, tetapi kita bisa kembali lagi pada Tuhan. Tapi teman-teman, hal itu bukan berarti kita mengentengkan karya Kristus. Tetapi kita harus setiap hari mulai untuk sadar dan kita meminta kepada Tuhan. Lalu karena Tuhan yang bisa mengubahkan hati kita, apa yang harus kita lakukan? Ada dua, yaitu yang pertama, kita hanya bisa meminta dan berdoa kepada Tuhan. Yang satu-satunya yang bisa mengubah hati kita, mengkalibrasi hati kita, cuman Tuhan. Nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu, kita hanya bisa di bawah belas kasihan Tuhan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan, ubahkan hatiku, kalibrasikan hatiku untuk kembali kepadamu, untuk kembali sama serupa seperti Kristus. Tidak cuma itu aja, tapi kita harus juga baca firman Tuhan. Tidak cuma baca, jangan jadikan ini sebuah kebiasaan, tapi hidupilah firman itu. Kenalilah Tuhan melalui firman itu. Dan lalu setelah semua itu, jangan lupa ini tidak dilakukan sekali, 2 kali. Setelah itu selesai. Hidup kita berlanjut seperti Tuhan, ya sudah gitu-gitu saja. Tapi tidak seperti itu. Tapi kita harus meminta Tuhan setiap hari. Tuhan, tolong Tuhan, aku hanya berada di bawah tangan-Mu. Ubahkanlah hatiku setiap hari. Seperti serupa sama seperti Kristus di setiap harinya. Dan teman-teman, ayo mari kita tanyakan pada masing-masing. Apakah hati kita benar-benar mempercayai Kristus? Apakah hati kita mempercayai karya Kristus? Ataukah kita hanya sekedar tahu, tetapi hal itu kita entengkan, kita remehkan. Hal itu sudah tidak lagi dalam hati kita. Kita tidak memuliakan karya Kristus itu. Mari kita tanyakan teman-teman. Thank you Generasi Kerajaan. God bless you. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Amin. Come on. Berjalan dalam ketakutanku, terhenti dengan waktu, janjimu kuatkanku. Terbatas oleh keraguanku, melangkah bersamamu, ku nyatakan besar kuasa-Mu dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu.
Allah tak terbatas. Terbatas oleh keraguanku, melangkah bersamamu, ku nyatakan besar kuasa-Mu, dan datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Aku kan berlari kepadamu tanpa lelah, karena Kau dalamku. Terbang tinggi bagai Raja Wali, karena Kau Allah tak terbatas. There's no limit to God, everything is possible. There is no limit to God, everything is possible. There is no limit to God, everything is possible. There is no limit to God, everything is possible. There is no limit to God, everything is possible. There is no limit to God, everything is possible. Aku kan berlari kepadamu tanpa lelah, karena Kau dalamku. Terbang tinggi bagai Raja Wali, karena Kau Allah tak terbatas. Tak terbatas. Come on. Tak terbatas. Amen. Let us worship the King of glory. And all the praise, all the honor, all the glory goes to you, Jesus. Yes. Goes to you, Jesus. Yes, Lord. Who is the great King of glory, seated on high in the heavens? Whoa. Jesus, you alone. You are the Lord God Almighty, strong in compassion and mercy. Whoa. Jesus, you alone. And I've searched the world for a love that could fill my heart. Nothing compares to the wonder of who you are. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy. Jesus, you alone. Jesus, you alone. You set the stars in the heavens, you set the world into motion, Lord. Jesus, you alone. You breathe your life in creation, you walk among your created home.
searched the world for a love that could fill my heart. Oh, but nothing compares to the wonder of who you are. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy. Jesus, you alone, you are worthy, Lord, worthy. All creation sings worthy, all the heavens exalt thee. Jesus, you alone, Jesus, you alone. You shed your blood for salvation. You broke the curse for our freedom. Oh, Jesus, you alone. You rose from death with the morning. You'll come again in your glory. Oh, Jesus, you alone. Oh, Jesus, you alone. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy. Jesus, you alone, you are worthy, yeah, worthy. All creation sings worthy, all the heavens exalt thee. Jesus, you alone. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy. Jesus, you alone. Sing to you, Jesus. Worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee. Jesus, you alone. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy. Jesus, you alone. Worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee. Jesus, you alone. Jesus, you alone. We bow down to lift your name up. We bow down to lift your name, Jesus. You are worthy to be praised. Hallelujah. All the praise goes to your name. All the praise goes to your name, Jesus. All the glory goes out to you, Jesus. Oh, Jesus. Praise to you. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord.
will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Sing it. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Oh, great are you, Lord. Jesus. We pour out our praise to you. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. How great you are. How great you are. Yes, Lord Jesus. Tiada kasih yang lebih besar dari Engkau, Tuhan. Tiada masalah atau apapun yang kami hadapi lebih besar dari Engkau. Karena kami tahu, Tuhan, Kau bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Kami percaya, when we pour out our praise, your presence is here. Kami percaya kuasa-Mu nyata, Tuhan. Tidak peduli apapun yang kami hadapi, kami percaya kuasa-Mu terlebih besar. Dan kami mau yakini, Tuhan, berikan hatimu, Tuhan, berikan hatimu. Berikan matamu seperti Engkau melihat, ya Tuhan. Ya Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami selalu haus akan firman-Mu. Kami selalu haus akan kebenaran-Mu, Tuhan. Karena itu yang menuntun kami. Itu yang menuntun kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Biarlah firman kebenaran-Mu ditabur di dalam kehidupan kami dan bertumbuh subur. Dan biarlah Tuhan kemuliaan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. In the name of mighty Jesus. Di dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom teman-teman dan saudara-saudara terkasih di Surabaya. Apa kabarnya? Saya harap kita semua di dalam keadaan baik, terutama jiwa kita dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin sekarang sudah tepat waktunya ya untuk saya mengucapkan selamat Natal kepada kita semua, dan gak terasa kita sudah di penghujung tahun, di sebuah tahun yang sangat unik ini yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Saya berharap kita semua mendapatkan perenungan-perenungan yang berharga dan pengalaman-pengalaman pribadi yang berharga bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya kita melewati musim ini, kita menjadi manusia yang diubahkan, menjadi manusia yang lebih berhikmat, menjadi manusia yang lebih baik.
semakin serupa seperti Kristus. Amin, saudara. Nah, saya juga nggak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Pastor Andrew dan Pastor Hizkia yang memberikan kehormatan kepada saya untuk bukan cuma memulai ya seri pengajaran yang luar biasa ini dalam kitab Efesus, tapi hari ini saya diberikan kesempatan untuk mengakhiri seri pengajaran ini ya. Saya diberi tugas untuk membahas sharing saya hari ini dari kitab Efesus 6 ayat 10 sampai 24. Wow, sebuah perikop yang panjang ya. Harus membahas 14 ayat di dalam waktu 30 atau 40 menit ke depan. Well, God is with me. I'll do my best untuk supaya saya bisa menyelesaikan pengajaran ini dan memberikan sesuatu reminder atau pengajaran yang berharga buat saudara hari ini. Nah, mari kita sama-sama buka ya. Bersama-sama kita baca bersama-sama ya firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 24. Namun hari ini saya akan secara spesifik fokus di ayat ke-10 sampai 17. Saya akan bacakan buat saudara. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Aku berbicara. Mari kita doa sebentar. Tuhan Yesus, kami sekali lagi berterima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bila sebentar lagi Tuhan, kami akan sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu mampu memberitakan Injil-Mu dengan benar, dengan simple, dengan mudah dimengerti. Supaya jemaat-Mu yang hari ini bisa mendengarkan sekali lagi Injil-Mu, bisa sekali lagi diingatkan akan betapa kudusnya Engkau, akan betapa mulianya Engkau, akan betapa indahnya kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Dan sekali lagi Tuhan, hati kami bisa dikalibrasi, hati kami bisa diluruskan, dan kami bisa sekali lagi Tuhan dibentuk untuk semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, nah hari ini kita akan membahas sebuah topik ya yang secara umum dikenal dengan istilah peperangan rohani. Ya, jadi saya akan mulai dengan sebuah statement ini, saudara. Salah satu aspek penting di dalam hidup, di dalam kekudusan, dan ini juga tentu saja adalah bukti dari keselamatan kita, dan bukti bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kita, itu adalah ini, bahwa kita menyadari bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Ya, Christian living is a warfare. Hidup kekristenan adalah sebuah peperangan rohani. Nah, ini nanti akan kita bahas dengan lebih detail. Nah, tapi seperti yang kita sudah pelajari saat membuka pelajaran ya kita akan buku Efesus, yaitu kalau saudara ingat beberapa bulan yang lalu saya membuka dari Efesus 1, kita bisa lihat bahwa salah satu main message dari buku ini ya, kalau saya bisa rangkum dalam sebuah judul yang singkat, yaitu adalah in Christ, di dalam Kristus. Hidup kekristenan itu adalah hidup yang tersembunyi di dalam Kristus. Kita sudah belajar dari Efesus 1 akan
betapa indahnya, betapa banyaknya berkat-berkat rohani, akan luar biasanya berkat rohani yang kita miliki di dalam kehidupan kekristenan saat hidup kita itu berada di dalam Kristus. Bahwa Kristus itu adalah identitas kita, bahwa Kristus adalah kebenaran kita, bahwa Kristus adalah keselamatan kita, bahwa segala makna dan tujuan hidup kita itu adalah di dalam Kristus dan tidak ada kehidupan di luar Kristus. Kita menjadi satu dengan Kristus. Wow, ini adalah sesuatu yang luar biasa yang dibicarakan Paulus di dalam surat ini. Nah, kita bisa lihat bagaimana sekarang saat kita membaca penghujung dari surat Efesus ini, Paulus juga memberikan nasihat yang sama di penutup akhirnya kepada jemaat di Efesus. Kita sama-sama lihat tadi di ayat yang ke-10, Paulus berkata seperti ini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita bisa lihat apa yang ditekankan Paulus di sini. Yang ditekankan Paulus di sini adalah ini, apa yang bisa membuat kita tetap kuat menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan ini. Bukanlah kehebatan kita, bukanlah ketaatan kita, bukanlah kekuatan kita, bukanlah hikmat kita sendiri, bukanlah kekayaan kita. Melainkan apa? Melainkan saat kita hidup di dalam Dia, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kekuatan kita, bukan kekayaan kita, bukan kehebatan kita. Jaminan utama keamanan di dalam hidup ini adalah karena kita hidup tersembunyi di dalam Kristus. Bukan rekening bank kita, bukan kekuatan pemerintah kita, bukan politik pemerintahan kita, atau bahkan bukan vaksin corona. Nah, saya percaya salah satu pembelajaran utama kita melewati tahun yang spesial ini yang Tuhan izinkan untuk kita lalui adalah Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan dan kita bukan. Bahwa Dia yang memegang kuasa dan kendali di dalam hidup ini dan kita bukan. We are not the center of the universe. We are nothing. Bahkan kita bisa belajar, saudara, kita menghadapi salah satu partikel terkecil dalam kehidupan ini saja, ya, salah satu partikel terkecil dalam semesta ini saja, yaitu sebuah virus, kita sama sekali nggak berdaya. Bagaimana manusia diporak-porandakan kehidupannya hanya oleh sesuatu yang sangat kecil di semesta ini, itu menunjukkan kepada kita bahwa kita ini bukan yang memegang kendali. Kita ini bukan pusat kehidupan, tetapi Dialah yang pegang kendali. Dialah pusat dari segalanya, Tuhan. Oleh sebab itu, reminder Paulus sangat jelas untuk jemaat di Efesus ini. Dan bisa menjadi sebuah timely reminder buat kita semua, saya percaya. Yaitu apa? Yaitu supaya kita kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Bukan mengandalkan diri kita sendiri. Bukan di dalam kekuatan kita. Tetapi di dalam kekuatan kuasanya. Nah, poin yang berikutnya, ya, di ayat ke-11, ya, poin berikutnya adalah ini. Kalau hidup ini adalah sebuah peperangan, if this life is a warfare, then a war against what? Ya, kalau hidup ini adalah sebuah peperangan, jadi peperangan melawan apa? Nah, di ayat 11, ayat yang berikutnya, Paulus berkata seperti ini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi saudara bisa lihat ini, hidup adalah perjuangan, yes, this is why we struggle every day. Saya percaya kita semua setuju di sini, ya, bahwa hidup ini tidak mudah. Hidup ini adalah sebuah pertempuran, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Tapi pertanyaan yang paling penting di sini, yang harus kita tanyakan adalah ini. Melawan apa? Hidup ini adalah perjuangan melawan apa? What are we fighting against every day? Ya, Paulus secara langsung straight away dia langsung memberikan kepada kita sebuah direct statement bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya, Francis Chan suatu hari pernah berkata seperti ini. The greatest fear in life should not be of failure, but success in things that don't really matter at the end. Ya, Francis Chan pernah berkata seperti ini. Ketakutan yang terbesar dalam hidup ini seharusnya bukan terhadap kegagalan, akan tetapi terhadap keberhasilan, akan hal-hal yang pada akhirnya sama sekali tidak berarti. Nah, pertanyaannya jadi untuk kita adalah gini.
Apa yang kita ini perjuangkan setiap hari? What are we fighting against every day? Dari bangun tidur kita sampai tidur kita lagi, apa yang kita perjuangkan? Apa yang consume pikiran kita setiap hari dan setiap malam? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita perjuangkan setiap hari? Seringkali, berkali-kali Alkitab mengingatkan kepada kita untuk kita tidak fokus kepada apa yang sifatnya darah dan daging, kepada apa yang sifatnya itu debu yang akan kembali menjadi debu, kepada sesuatu yang sifatnya fana dan tidak kekal, kepada sesuatu yang sifatnya hanya mengejar hal makan dan minum, kepada hal-hal yang hanya kelihatan, bukan yang tidak kelihatan, hal-hal yang sama sekali tidak berpengaruh kepada kekekalan kita, hal-hal yang kita tidak bawa mati. Nah, coba kita bayangkan sejenak. Mari kita pikirkan Paulus yang memberitahu kita bahwa perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Kita pikirkan bagaimana perjalanan hidup Paulus, ya. Paulus dia dianiaya, dia disiksa, dia dipukuli, hampir mati, dia dirajam dengan batu, tapi dia berkata, ini semua bukan tentang darah dan daging. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ini loh tipu muslihat iblis, saudara. Anda bisa lihat ini. Iblis sangat suka saat kita jauh dari Tuhan. Iblis sangat suka saat kita ini fokus kepada hal-hal yang fana. Iblis sangat suka saat kita ini hanya fokus kepada darah dan daging. Badani bukan rohani. Yang kelihatan bukan yang nggak kelihatan. Yang sekarang bukan yang kekal. Hal-hal yang makan dan minum bukan hal-hal kerajaan sorga. Itulah tipu muslihat iblis yang utama di dalam kehidupan ini. Nah, sekarang mari kita uji. Apa yang sering kali lebih mengganggu hidup kita saat kita jauh dari Tuhan atau saat bisnis kita merosot? Apa yang membuat kita cemas saat kesehatan rohani kita merosot atau kesehatan jasmani kita yang merosot? Apa yang membuat kita merasa aman saat kita dekat dengan Tuhan atau saat rekening bank kita berkecukupan? Mari kita renungkan ini sebentar. Dalam hubungan kita pun dengan Tuhan pun sama. Kita seringkali fokus kepada hal-hal kegiatan keagamaan yang kelihatan daripada keadaan hati kita yang nggak kelihatan. Tapi itu adalah keadaan hati kita yang sebenarnya. Kita seringkali mengukur kerohanian kita dengan berapa kali kita melayani dalam seminggu. Berapa kali kita komsel. Berapa kali kita hadir ibadah offline. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah bagaimana keadaan hati kita. Di kitab Wahyu, kita juga bisa lihat ya bagaimana akhirnya Tuhan memberikan teguran yang keras kepada jemaat di Efesus. Di tengah-tengah prestasi pelayanan dan keagamaan mereka yang excellent, ya, pengetahuan doktrin mereka yang luar biasa, di tengah-tengah mereka melayani dengan begitu giat, di Wahyu 2 Tuhan mencela mereka. Kenapa? Karena mereka telah kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Anda ingat itu? Anda ingat itu? So let me conclude my second point. The main war in this life is a spiritual war, not flesh and blood. Pertempuran utama dalam hidup ini adalah sebuah peperangan rohani, bukan melawan darah dan daging. Kita berjuang untuk sesuatu yang kekal, bukan sementara. We are fighting for something eternal, not just temporal. Nah, di ayat-ayat yang berikutnya, mari kita lanjut. Lalu di ayat ke-13 sampai 17. Nah, ini di poin yang ketiga ini lebih membahas tentang aplikasi dari peperangan rohani kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti apa sih gambaran peperangan rohani kita dalam kehidupan sehari-hari? Ayat 13 sampai 17 berkata seperti ini. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh dalam poin ini, kita perlu pastikan satu hal dulu, ya, sebelum kita salah mengerti segala sesuatu yang kita pelajari hari ini. Nah, di beberapa ajaran kuno, ya, dari beberapa kepercayaan lain, ya, ada sebuah pengertian itu seperti ini, ya, bahwa di dalam hidup ini
ada sebuah peperangan yang sudah terjadi selama berabad-abad. Yaitu apa saudara? Yaitu peperangan antara gelap dan terang. Antara hitam dan putih. Antara kebaikan dan kejahatan. Ya, dan kita semua berharap bahwa suatu hari nanti ya peperangan ini akan berakhir ya dengan hasil apa? Yaitu peperangan itu nanti ya akan dimenangkan oleh sang terang. Ya, peperangan ini akan berakhir dengan dimenangkan oleh putih mengalahkan si hitam. Gitu ya, antara kebaikan mengalahkan kejahatan. Dan tentunya konsep ini ya sangat sekali banyak menginspirasi budaya-budaya kita di zaman ini. Ya, konsep ini tentu banyak menginspirasi film-film dan cerita-cerita modern. Nah, apakah konsep kekristenan itu sama seperti itu? Jawabannya tentu saja tidak. Nah, this is where getting the gospel truth is very important. Nah, ini di sini ini adalah saat yang penting untuk kita ini bisa mengerti kebenaran Injil. Kenapa? Karena Injil kekristenan memberitahu kepada kita bahwa peperangan itu sudah dimenangkan. The war has been won. Raja kita telah memenangkan peperangan itu bagi kita. Saat Yesus mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, kuasa maut telah dikalahkan. Game over. The victory is ours in Jesus Christ. Kemenangan itu milik kita di dalam Yesus Kristus. Betul, kita dulu adalah budak-budak dosa. Dan sekarang status kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Nah, akan tetapi, disinilah kunci pentingnya. Disinilah letak keunikannya, saudara. Yaitu apa? Yaitu gini, saudara. Bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah menang dari dosa. Bukti bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari dosa adalah justru sekarang kita menjadi orang-orang yang begitu menyadari keberdosaan kita dan memeranginya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena gini, saudara. Saat kita menerima keindahan Injil, saat kita telah melihat kekudusan dan kemuliaan Allah, saat kita telah mengalami akan betapa indahnya pengorbanan dan kasih Kristus melalui Injil, yang terjadi adalah apa? Dosa menjadi sesuatu yang begitu pahit dan menjijikkan bagi kita. Dosa menjadi sesuatu yang sangat menjijikkan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita tidak punya pilihan lain selain di dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Kita memerangi sisa-sisa natur dosa yang masih ada dalam kehidupan kita. Kita akan terus-menerus melawan dan memerangi segala sesuatu yang terus menarik hati kita menjauh daripada Kristus. Nah, disinilah kuncinya. Sama seperti bangsa Israel yang ditarik keluar dari tanah Mesir. Apa yang seharusnya mereka itu lakukan selanjutnya? Yang seharusnya mereka lakukan selanjutnya adalah mereka mengeluarkan Mesir dari dalam diri mereka. Jadi apa yang terjadi saat kita ini menjadi umat yang dimenangkan, menjadi umat yang diselamatkan dari dosa? Berikutnya tanda utama yang terjadi dalam kehidupan kita adalah kita menjadi umat yang memerangi dosa di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, analoginya seperti ini, saudara. Bayangkan kita semua ini sedang berada di tahun 1945. Ya, kita sedang berperang melawan Belanda. Kita semua ini sedang berperang melawan Belanda. Lalu bayangkan bagaimana keadaan itu kita mulai merasa kalah. Kita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Lalu ya posisi pada waktu itu kita mulai tersudut gitu, saudara ya. Lalu kita sudah mulai merasa putus asa. Kita sudah mulai merasa bahwa kita akan kalah dan kita akan mati dalam peperangan ini. Lalu apa yang terjadi? Lalu tiba-tiba ada sebuah berita ya yang sampai kepada telinga kita. Ada seorang yang lari teriak kepada kita lalu berbicara kepada ini. Hei, Indonesia telah merdeka. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta telah memproklamarkan kemerdekaan kita. Kita telah merdeka. Kita telah menang. Nah, kita yang tadinya itu lemah lesu, ya, kita yang tadinya sudah mulai hampir menyerah, kita yang tadinya sudah babak belur dan udah mulai merasa hopeless dan ingin give up, tiba-tiba kita mendapatkan sebuah kabar baik. Kita tiba-tiba mendapatkan sebuah berita yang luar biasa bahwa perang telah dimenangkan, bahwa kemerdekaan itu telah menjadi milik kita. Lalu tiba-tiba kita kembali merasakan sebuah energi yang luar biasa. Lalu kita tiba-tiba merasakan sebuah semangat yang kembali bangkit. Lalu kita tiba-tiba berdiri tegap. Kita angkat senjata kita. Lalu kita berteriak seperti ini. Merdeka! Lalu tiba-tiba kita mempunyai sebuah kekuatan dan sebuah semangat yang luar biasa lagi. Untuk kembali bertarung dan menyelesaikan pertempuran itu. Saudara bisa mengerti ya? Kurang lebih analoginya seperti itu. Setiap hari kita punya semangat dan kekuatan yang luar biasa untuk berperang melawan dosa. Bukan karena kita belum menang.
Tapi sebaliknya, justru karena kita telah menang dan karena kita telah dimerdekakan oleh Kristus. Oleh sebab itu, ayat yang kita baca tadi berkata, sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14, jadi berdirilah tegap. Kenapa? Karena kita sudah menang. Karena kemenangan itu sudah diberikan kepada kita. Karena peperangannya sudah selesai. Kita sedang menyelesaikan peperangan yang sudah dimenangkan. We just need to finish the game off. Istilahnya seperti itu. Berikat pinggangkan kebenaran. Artinya apa, saudara? Artinya sekarang hidup kita, ya, yang kita ini menjadi umat yang sudah dimenangkan oleh Kristus, menjadi umat yang sudah dibeli oleh Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Artinya gini, kita terikat dengan sebuah kebenaran yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Kita bukan hidup untuk diri kita sendiri lagi, tapi sekarang kita hidup untuk sebuah kebenaran yang lebih absolut dan lebih besar daripada diri kita sendiri. Yaitu apa? Yaitu kebenaran firman Allah. Kita nggak lagi hidup, bahasa orang Surabaya itu sekarepe udele kita dewe. Tapi sekarang kita hidup untuk raja kita yang memenangkan peperangan itu. Bagi kita, kebenarannya bukan kebenaran kita. Lalu yang kedua, dan berbaju sirahkan keadilan. Bahasa Inggrisnya lebih akurat, saudara. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, the breastplate of righteousness. Wow, pertahanan apa yang lebih baik dari itu, saudara? Saudara kalau bayangkan baju sirah, yaitu seperti sebuah pertahanan yang mutlak untuk seorang prajurit. Kalau saudara dikasih baju sirah yang dari bahan gabus, maka saudara nggak punya harapan untuk saudara bisa survive dalam sebuah peperangan itu. Benar nggak, saudara? Tapi kalau saudara punya baju sirah seperti tokoh Mahabharata itu, ya saudara, yang terkenal itu Karna, yaitu Karno, ya saudara ya. Karena itu terkenal karena punya sebuah baju sirah yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Sehingga akhirnya apa? Sehingga akhirnya di setiap peperangan, dia menjadi seorang prajurit yang sangat berani, nggak takut mati. Kenapa? Karena punya defense yang tidak bisa ditembus oleh musuh. Nah, Paulus itu berkata seperti ini, bahwa pertahanan kita, baju sirah kita adalah sebuah righteousness, ada sebuah keadilan atau kebenaran yang tidak dapat ditembus. Kenapa? Karena kebenaran itu bukan dari diri kita sendiri, melainkan kebenaran Kristus yang diberikan kepada kita karena kasih karunia-Nya. Alangkah matinya kita, alangkah sengsaranya kita kalau keadilan itu harus kita yang bayar. Tapi keadilan itu menjadi milik kita bukan karena kita yang bayar, tapi karena Kristus yang telah mati bagi kita, mengambil inisiatif bagi kita, membayar bagi kita, menyelamatkan bagi kita, sehingga itu menjadi sebuah benteng pertahanan yang tidak mungkin bisa ditembus oleh iblis. R.C. Sproul pernah berkata seperti ini, I am secure, not because I hold on to Christ, but because He hold on tightly to me. Saya aman, bukan karena saya berpegang teguh kepada Kristus, tapi sebaliknya, karena Kristuslah yang berpegang teguh kepada saya. Wow, itulah pertahanan kita. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini yang menjadi tujuan utama dan agenda utama hidup kita. Setelah kita menerima kabar baik yang begitu luar biasa itu, maka tidak akan ada keinginan yang lebih besar dalam hidup kita selain memberitakan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita. Ayat 16 dan 17. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, saya akan tutup dengan ayat yang 16 dan 17 ini, ya. And this is where we get the gospel connection. Gitu ya. Apa yang bisa memadamkan semua panah api dari si jahat? Dan dengan apa kita bisa melawan dan menyelesaikan peperangan ini, ya? Kalau yang tadi hanya defense saja, dan saudara kita tahu bahwa defense itu tidak cukup. We need an offense. Kita butuh sebuah serangan yang sergap. We need a fierce offense to finish off the game. Nah, 3 hal terakhir ini adalah senjata untuk offense kita. Yaitu apa? Iman, keselamatan, dan firman Allah. Dan ini berbicara apa? Ini berbicara tentang Injil. This is the gospel. Iman, keselamatan, dan firman Allah. Iman,
bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kebenaran kita sendiri, melainkan iman oleh karena Kristus, dan keselamatan yang bukan karena kehebatan kita, melainkan karena Kristus yang beracara, Kristus yang berinisiatif, Kristus yang mengerjakan, Kristus yang mencapai dan memperoleh kemenangan itu bagi kita. Dan firman Allah yang harus setiap hari mengingatkan kita akan kebenaran ini. Paulus berkata di Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, ini adalah kunci untuk kita memenangkan peperangan ini. To finish the game off. Yaitu apa? Yaitu untuk mengingatkan diri kita lagi dan lagi dan lagi dan lagi akan apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. This is our key to winning the battle. That to remind ourselves over and over and over and over again on what Christ has done for us. Bahwa Kristus telah memenangkan pertarungan bagi kita. Bahwa Dia mengasihi kita dan menyerahkan nyawanya bagi kita untuk memberikan kepada kita kemerdekaan dan kemenangan. Terdengar simpel bukan? Tapi kenyataannya tidak semudah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena setiap hari kita sering lupa akan hal ini. Kita sering punya tendensi untuk melupakan kebenaran ini dan kembali berpusat pada diri kita. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita memerangi peperangan-peperangan yang keliru. Kita termakan oleh tipu muslihat iblis. Oleh sebab itu, saya akan tutup dengan apa yang Martin Luther seringkali ingatkan kepada kita. We need to hear the gospel every day because we forget about it every day. Kita perlu untuk terus-menerus mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri karena kita seringkali melupakannya setiap hari dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy, Jesus, you alone. Worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee, Jesus, you alone. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy, Jesus, you alone. Worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee, Jesus, you alone. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy, Jesus, you alone. Worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee, Jesus, you alone. Holy, all the earth singing holy, all the angels cry holy, Jesus, you alone. Worthy, all creation sings worthy, all the heavens exalt thee, Jesus, you alone. Jesus, you alone. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, dan untuk Injil-Mu
yang Engkau sekali lagi ingatkan kepada kami. Pertama-tama Tuhan, ingatkan sekali lagi kepada setiap daripada kami bahwa kekuatan utama kami hanya bisa kami temukan di dalam Engkau. Bahwa kekuatan dan pengharapan terbesar dalam hidup ini, bahwa keamanan utama dalam hidup ini adalah saat kami hidup di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu. Tuhan, biarlah apapun yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan, apakah keadaan akan lebih baik, apakah corona akan sudah hilang, atau apakah ekonomi akan lebih baik atau lebih buruk, biarlah Tuhan, pengharapan kami tidak terletak dalam segala hal di luar pada Engkau. Biarlah pengharapan kami tidak terletak pada kekuatan kami, atau kekayaan kami, atau bisnis kami, atau kesehatan kami, atau apapun itu. Tapi biarlah pengharapan utama kami terus-menerus kami temukan saat kami hidup di dalam-Mu, di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga selalu ingatkan kepada jemaat-Mu setiap daripada kami, untuk kami terus memerangi, memperjuangkan peperangan yang benar. For us to fight the right fight. For us to fight the right war, Tuhan. Yaitu bahwa peperangan kami yang utama adalah peperangan rohani, bukan melawan darah dan daging. Bahwa hal yang utama dalam kehidupan ini bukan hal makan minum, bukan hal yang fana, bukan darah dan daging. Tapi kami berperang untuk sesuatu yang kekal. Bahwa pertempuran kami sebenarnya adalah pertempuran rohani. Yaitu saat kami terus-menerus bertempur Tuhan untuk menjadikan Engkau yang utama dan pertama di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan lewat kejadian corona ini pun Tuhan, apapun yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami boleh sekali lagi mengkalibrasi. Engkau sendiri yang mengkalibrasi hati kami. Engkau sendiri yang meluruskan hati kami. Engkau sendiri yang membenarkan hal-hal yang keliru di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih. Lalu yang terakhir Tuhan, biarlah kami terus-menerus menemukan pengharapan utama kami di dalam Engkau, dan biarlah kami melewati apapun musim yang ada di depan kami, melewati tantangan apapun yang ada di depan kami. Biarlah mata kami selalu tertuju padamu, biarlah pengharapan kami selalu tertanam di dalam Engkau, biarlah segala suatu sukacita kami, biarlah penghiburan yang utama kami, biarlah kami temukan di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau, kami akan keluar dari musim ini, melewati segala sesuatu ini bersama-sama dengan Engkau. Dan kami akan keluar lebih dari pemenang bersama-sama dengan Engkau. Dan nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Well, KGians, thank you for joining us today. Seperti yang Anthony Pribudi telah sampaikan, kekristenan adalah sebuah peperangan. Dan salah satu tanda keselamatan dan tanda bahwa Roh Kudus hidup di dalam kita adalah dengan kita memerangi dosa setiap harinya. Kunci kemenangan kita dalam peperangan ini adalah untuk mengingatkan kita terus-menerus melalui Injil apa yang Kristus telah perbuat di dalam hidup kita sehingga kita menerima kemenangan itu. Saya sungguh diberkati oleh message hari ini. Saya harap KGians semua juga mendapatkan hal yang sama. Apabila kalian sharing melalui Instagram tentang ibadah apa yang kalian dapatkan hari ini, kalian boleh tag dan mention kami di @KGC-Surabaya. Saya punya satu lagi exciting news. KGians pasti udah kangen kan datang ke gereja dan ibadah bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Karena itu KGC presents The Comeback. Ini akan menjadi KGC on-site service pertama yang akan diadakan tanggal 3 Januari tahun 2021 pukul 4 sore. Tapi pastikan KGians datang lebih awal ya, karena kita akan melakukan protokol kesehatan sebelum kita memulai ibadah demi kenyamanan dan keselamatan kita bersama. Dan next week preacher kita akan dilayani oleh Pastor Hizkia Setiawan. Minggu depan akan menjadi ibadah online service kami yang terakhir. So, KGians pastikan don't miss it. See you next week. God bless you.